Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Noval Rahman dengan NIM 230101119130098 dari kelompok 2 kelas IPTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari data umur telur dan berat telur ayam ras. Mari kita simak. Oke, di sini saya akan membahas tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari umur telur dan berat telur. Yang pertama, pendahuluan. Telur memiliki berat yang bervariasi saat dikeluarkan dari induk. Tetapi, telur dapat berubah beratnya seiring berjalannya waktu karena bertambah ruang udara. Waktu tersebut berhubungan dengan umur telur itu sendiri. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mengevaluasi kaitan umur telur, berat telur dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Tujuannya, praktikum ini bertujuan untuk menghitung nilai parameter genetik berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui arti dari nilai tersebut berdasarkan data dari umur telur dan berat telur. Praktikum ini bermanfaat untuk mengetahui arti dari nilai parameter genetik tersebut, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, sehingga dapat diaplikasikan dalam pemuliaan ternak. Berikut contoh soalnya. Di suatu peternakan telur ayam, diambil secara acak telur pada waktu yang berbeda dari 4 pejantan, masing-masing mengawini 5 betina yang menghasilkan masing-masing 1 telur. Nah, di sini bisa dilihat datanya itu ada 20. Next. Nah, di sini ada pertama kita menghitung heritabilitas dari data umur telur yang kedua. Berikut di sini rekapitulasi data. Selanjutnya ada penghitungan yang pertama itu dari faktor koreksi. Faktor koreksinya itu seperti dilihat di sini rumusnya, hasilnya juga segini. Selanjutnya menghitung JKS. JKS atau jumlah kuadrat dari pejantan. Di sini bisa dilihat selanjutnya DBS, derajat bebas dari pejantan. Selanjutnya JKW, derajat bebas jumlah kuadrat antar pejantan. Berikutnya DBW, derajat bebas dari W. Selanjutnya KTS, kuadrat tengah dari S. Selanjutnya KTW, kuadrat tengah dari W. Selanjutnya ini merupakan kuadrat tengah harapan W yang rumusnya itu sama dengan KTW. Selanjutnya kuadrat tengah dari harapan dari S, berikut hasilnya. Nah, selanjutnya nilai dari H kuadratnya itu sebesar 0,4207 atau 42,07%. Nah, arti dari nilai tersebut menunjukkan bahwa 42,07% perbedaan umur telur ayam ras disebabkan oleh keragaman genetik antar individu. Nah, nilai ini sangat berbeda dari literatur karena dari sini kita menggunakan data dummy atau data yang tidak diambil langsung dari lapangan. Selanjutnya ini daftar sidik ragam dari perhitungan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya menghitung heritabilitas berat telur yang kedua menggunakan data yang kedua. Berikut ini rekapitulasi datanya. Selanjutnya ini rumus-rumus perhitungannya seperti tadi, faktor koreksi berikut ini, terus JKS berikut hasilnya, DBS berikut hasilnya, JKW berikut hasilnya, DBW berikut hasilnya, KTS berikut juga hasilnya, KTW berikut juga hasilnya, terus KTHW
itu berikut juga hasilnya. KTHS berikut hasilnya. Berikutnya nilai heritabilitas sebesar 0,2442 atau 24,42%. Artinya 24,42% perbedaan berat telur ayam ras disebabkan oleh keragaman genetik antar individu. Nah, berdasarkan literatur dari Masili et al. 2018, nilai heritabilitas berat telur adalah 0,52 sampai 0,54 dengan rata-rata 0,53. Nah, nilai ini berbeda dari literatur karena data yang diambil merupakan data dummy atau yang tidak diambil langsung dari lapangan. Nah, faktor yang menyebabkan nilai heritabilitas itu berbeda-beda. Yang pertama dari periode pengambilan data, yang kedua dari bangsa ternak, yang ketiga dari jumlah, dan yang keempat dari asal datanya. Berikut daftar sidik ragamnya dari perhitungan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya penghitungan korelasi genetik. Nah, ini korelasi genetik menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel pertama X itu umur telur yang kedua, dan variabel yang kedua atau Y itu berat telur yang kedua. Berikut rekapitulasi datanya. Nah, korelasi genetik ini penting dalam pemulihan ternak karena nilainya ini mengartikan hubungan antara dua sifat yang berbeda. Nah, jikalau ada suatu korelasi genetik yang baik, maka satu sifat yang diseleksi akan mempengaruhi sifat yang lainnya. Selanjutnya ini perhitungannya untuk menghasilkan nilai korelasi genetik. Ada faktor koreksi, JHK atau jumlah hasil kali, DBS derajat bebas, JHKW jumlah hasil kali, DBW derajat bebas, HKR hasil kali rata-rata, HKR hasil kali rata-rata, COV atau covariance dari W, COV-S atau covarian dari S. Nah, selanjutnya ini nilai atau rumus dari korelasi genetik sebesar 2,2912. Nah, nilai korelasi genetik ini yang seharusnya itu memiliki rentang antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, kenapa berbeda dari nilai korelasi genetik yang ada di sini? Karena seperti tadi, ini tuh merupakan data dummy yang tidak ada di lapangan atau yang tidak diambil dari lapangan langsung. Sehingga ini juga mempengaruhi dari nilai korelasi genetik yang dimana sangat besar, lebih dari 1. Berikut daftar sidik ragam yang berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik, yang pertama itu pengambilan data, yang kedua genetik dari masing-masing ternak, dan faktor lingkungannya. Selanjutnya, menghitung nilai repeatabilitas. Nah, repeatabilitas ini nilai yang menandakan apakah suatu sifat dapat diulang pada periode produksi berikutnya. Konsep repeatabilitas ini digunakan untuk mempelajari bagian ragam total suatu sifat pada suatu populasi yang disebabkan oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. Nah, nilai repeatabilitas ini ada dua. Yang pertama antar kelas dan dalam kelas. Kalau antar kelas itu hanya ada dua data produksi, yaitu berat telur 1 dan berat telur 2. Berikut ini rekapitulasi datanya. Nah, ini langsung bisa dapat dihitung karena hanya ada dua, yaitu seperti yang ada di layar. Perhitungannya menghasilkan nilai 0,0389
atau sebesar 3,89%. Berikutnya next, repeatabilitas dalam kelas. Nah, repeatabilitas dalam kelas ini terdapat dua atau lebih variabel yang ada di sini. Variabel periode produksi. Nah, di sini dicantumkan 3. Berikut rekapitulasi datanya. Selanjutnya ini perhitungan untuk yang diperlukan dalam menghitung rumus repeatabilitas. Ada faktor koreksi, JKB atau jumlah kuadrat antar individu, DBB derajat bebas, JKW jumlah kuadrat antar penjantan, DBW KTB atau kuadrat tengah, KTW, terus ini ragamnya, ragam W dan ragam dari B. Berikut rumus-rumusnya dan hasilnya. Nah, di sini ditemukan hasil setelah perhitungan repeatabilitasnya bernilai minus 0,0396 atau minus 3,96%. Nah, nilai repeatabilitas ini yang ideal atau yang seharusnya itu memiliki rentang antara 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa sih berbeda? Ada yang minus seperti ini. Nah, yang minus seperti ini disebabkan oleh data yang tidak sesuai atau data yang diambil dari data-data di atas itu merupakan data dummy atau data yang tidak diambil langsung dari lapangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas ini tuh juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas. Berikut daftar sidik ragam dari perhitungan yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh nilai-nilai dari data yang berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Hasil perhitungan heritabilitas umur telur 2 menunjukkan bahwa nilai heritabilitas termasuk tinggi, yang berarti penampilan dipengaruhi oleh keragaman genetik aditif antar individu. Hasil perhitungan heritabilitas berat telur 2 menunjukkan bahwa nilai heritabilitas termasuk sedang, yang berarti penampilan berat telur sedikit dipengaruhi keragaman genetik aditif antar individu. Hasil perhitungan korelasi genetik menunjukkan nilai yang positif dan besar, yang berarti seleksi terhadap suatu sifat akan mempengaruhi sifat yang lain atau juga sifat dari umur telur. Apabila dilakukan seleksi akan mempengaruhi sifat dari berat telur itu tersebut. Selanjutnya, hasil perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas menunjukkan kecil kemungkinan untuk mengulang produksi pada periode berikutnya. Dan perhitungan repeatabilitas dalam kelas ini menunjukkan nilai yang negatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari praktikum yang sudah dijelaskan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.